Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan menjelaskan materi mengenai peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Yang pertama, sekolah sebagai pengajaran pendidikan multikultural. Manusia sebagai makhluk sosial menurut Aristoteles adalah makhluk yang senantiasa ingin hidup berkelompok. Pendapat senada menyatakan bahwa manusia adalah homo politicus. Manusia dalam hal ini tidak bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Dia membutuhkan orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk menjalankan perannya selaku makhluk hidup. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang, perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antar orang per orang dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, berinteraksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial. Karakter siswa bisa dilihat dan dinilai ketika seseorang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Salah satu sifat manusia selain sebagai makhluk individual, juga sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, kompetensi merupakan indikator yang menunjuk kepada perbuatan yang dapat diamati dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh. Manusia sebagai makhluk individual mempunyai dorongan atau motif untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, atau manusia mempunyai dorongan sosial. Selanjutnya yang kedua, peranan sekolah dasar sebagai sistem sosial. Lingkungan sekolah secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sejumlah variabel dan faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai budaya sekolah. Kebijakan dan politik seolah dan kurikulum formal dan bidang studi. Salah satu dari faktor ini mungkin menjadi fokus dari reformasi sekolah pada awalnya. Namun, perubahan itu harus tepat pada masing-masing variabel dalam membantu menciptakan dan mendukung lingkungan sekolah multibudaya yang efektif. Variabel dan faktor sekolah sebagai sistem sosial yaitu: yang pertama ada kebijakan dan politik sekolah, yang kedua budaya sekolah dan kurikulum yang tersembunyi, yang ketiga gaya belajar dan sekolah, yang keempat bahasa dan dialek sekolah, yang kelima partisipasi dan input masyarakat, yang keenam program penyuluhan atau konseling, yang ketujuh prosedur asesmen dan pengujian, yang kedelapan materi pembelajaran, yang kesembilan gaya dan strategi mengajar, dan yang terakhir sikap, persepsi, kepercayaan, dan perilaku staf sekolah. Kebijakan dan politik sekolah. Dengan era KTSP sekarang ini, kebijakan dan politik sekolah sangat menentukan ke arah mana anak didik akan dikembangkan potensinya. Yang kedua, budaya sekolah dan kurikulum yang tersembunyi atau hidden curriculum. Budaya yang berlangsung di sekolah dan kurikulum yang tersembunyi sangat menentukan kepribadian yang dikembangkan pada lingkungan sekolah. Misalnya, di sekolah dasar tertentu dibudayakan untuk setiap hari guru atau kepala sekolah menyambut kedatangan siswa di depan pagar secara bergiliran untuk bersalaman, untuk mengajarkan nilai keagamaan
keakraban, kekeluargaan, rasa saling hormat, dan kasih sayang. Selanjutnya yang ketiga, gaya belajar dan sekolah. Gaya belajar siswa hendaknya diperhitungkan oleh sekolah dalam pembuatan kebijakan dan dalam menciptakan gaya sekolah itu dalam menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan akrab dengan kondisi siswa. Tentu tidak sama dengan sekolah perkotaan dengan segala fasilitasnya dengan gaya sekolah pedesaan. Yang keempat, bahasa dan dialek sekolah. Bahasa dan dialek sekolah di sini berkaitan dengan bahasa dan dialek yang digunakan di sekolah di mana sekolah itu berada. Sekolah yang ada di Cirebon tentunya, disadari atau tidak, akan mempengaruhi budaya anak didiknya karena dalam keseharian guru dan siswa itu akan berkomunikasi lewat bahasa Cirebon atau minimal logat dialek Cirebon yang kental. Sekalipun menggunakan bahasa Indonesia, kita akan dengan mudahnya mengenali budaya anak didik dengan mengenal bahasa dan dialek yang digunakan siswanya. Yang kelima, partisipasi dan input masyarakat. Partisipasi dan input sekolah ikut menentukan arah kebijakan dan iklim sekolah yang akan dikembangkan. Peranan komite sekolah sangat bervariasi di tiap-tiap sekolah dasar. Bila kesadaran masyarakat akan pendidikan tinggi dan komite sekolah dipimpin oleh orang yang memiliki wawasan pendidikan yang baik, maka sekolah itu akan banyak mendapatkan bantuan dari masyarakat, baik dana maupun pemantauan ke arah pengembangan sekolah ke depannya. Selanjutnya yang keenam ada program penyuluhan atau konseling. Program bimbingan dan penyuluhan atau konseling akan berperanan dalam membantu mengatasi kesulitan belajar pada anak, baik itu anak yang mengalami keterlambatan belajar maupun anak yang memiliki bakat khusus. Petugas penyuluhan dapat memberikan masukan pada kepala sekolah tentang bakat terpendam dari siswa asuhannya. Kemudian, ada anak yang lemah dalam mata pelajaran tertentu, ternyata dia memiliki bakat yang besar dalam menari dan menyanyi yang membutuhkan penyaluran bakat yang memadai. Yang ketujuh, prosedur asesmen dan pengujian. Asesmen dan pengujian tidak identik dengan duduk di kelas dan mengerjakan soal dalam bentuk paper, pensil, tes. Asesmen bersifat holistik yang menggambarkan kemampuan aktual keseharian anak. Anak akan dinilai secara beda dalam arti dikurangi skornya bila dia terlibat dalam tindakan yang kurang bermoral, misalnya mencuri, sering membolos, kurang sopan, merokok di sekolah, dan sebagainya. Walaupun dalam ujian di kelas nilainya bagus atau sebaliknya, siswa yang menunjukkan penampilan dan sikap yang baik akan mendapatkan skor tambahan yang dapat membantu mengangkat nilainya saat ujian di kelas. Yang ke-8, materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada semua bidang studi atau bidang yang paling cocok dapat memasukkan materi budaya itu dalam pembelajaran. Penggunaan semua pada mata pelajaran matematika, materi bacaan pada pelajaran bahasa Indonesia dan pengetahuan sosial, permainan tradisional dalam pelajaran olahraga, dan sebagainya. Kurikulum formal dan bidang studi. Yang ke-9, gaya dan strategi mengajar. Gaya dan strategi mengajar guru akan turut menentukan pendidikan anak didiknya. Karena guru yang sedang mengajar anak didiknya tentunya sangat dengan nilai budaya. Dia memiliki ideologi dan nilai-nilai budaya yang diperoleh sepanjang hidupnya. Hal itu tentunya sangat mewarnai gaya dan strategi mengajar yang dia gunakan di sekolah. Yang terakhir, ke-10,
sikap, persepsi, kepercayaan, dan perilaku staf sekolah. Staf sekolah bukan sekedar berurusan dengan benda mati seperti kertas, penggaris, alat tulis, atau tanaman yang ada di sekolah. Namun, bergaul dengan seluruh komponen sekolah, sikap sinis dan tidak peduli dari staf sekolah akan mempengaruhi kinerja sekolah. Untuk itu, perlulah memilih orang yang benar-benar cocok untuk profesi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan budaya. Di antaranya ada 3. Yang pertama, multikultural sebagai landasan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural. Dan yang ketiga, pengembangan pendekatan multikultural sebagai ide. Multikultural sebagai landasan pembelajaran. Pendekatan pendidikan multikultural mencoba mereformasi proses persekolahan secara keseluruhan, tanpa memandang apakah sekolah itu sekolah pinggiran yang terbelakang atau sekolah kota yang maju. Berbagai praktek dan proses di sekolah direkonstruksi kembali sehingga menjadi model sekolah yang berdasarkan persamaan dan pluralisme. Siswa didorong untuk menganalisis isu lewat sudut pandang yang berbeda. Anderson dan Kusher mengatakan bahwa multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Posisi kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari, jadi berstatus sebagai objek studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan para pengembang pembelajaran. Ini disebut belajar tentang budaya. Pendekatan multikultural harus membantu para pengembang dan mengembangkan prinsip-prinsip perencanaan dan pelaksanaan dan dapat memaksimalkan potensi siswa dan lingkungan budayanya sehingga siswa dapat belajar dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural. Proses pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran pendidikan multikultural haruslah meliputi 3 dimensi, yaitu sebagai ide, sebagai langkah kerja operasional, dan sebagai proses. Ketiga dimensi pendidikan multikultural ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Pembelajaran pendidikan multikultural sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai langkah kerja operasional sebagai gerakan. Kemudian yang ketiga, pengembangan pendidikan multikultural sebagai ide. Karena pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide, suatu perencanaan dan pelaksanaan sangat penting. Suatu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran multikultural adalah keadaan keseragaman dalam perencanaan dan pelaksanaan. Pada saat lampau, keseragaman tersebut terlihat pada keseragaman pendekatan, perencanaan, dan pelaksanaan untuk setiap jenjang pendidikan, yaitu perencanaan dan pelaksanaan pendidikan disiplin ilmu. Untuk perencanaan dan pelaksanaan multikultural pendidikan, pendekatan pendidikan disiplin ilmu bagi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dasar harus ditinggalkan sama sekali. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus secara tegas menyikapi bahwa siswa bukan belajar untuk kepentingan mata pelajaran, tetapi mata pelajaran adalah wahana. Wahana untuk mengembangkan kepribadian siswa. Pengembangan perencanaan dan pelaksanaan dalam dimensi ide harus jelas mengungkapkan hal ini dan kemudian harus tercermin dalam pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada 4 hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan pendidikan multikultural sebagai proses, yaitu ada 4. Yang pertama, posisi siswa sebagai subjek dalam belajar.
Yang kedua, cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya. Dan yang ketiga, lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah entry behavior kultural siswa. Dan yang terakhir, lingkungan budaya siswa sebagai sumber belajar. Kemudian yang keempat, peranan kurikulum dalam pendidikan multikultural. Terdapat pandangan bahwa kurikulum secara sempit atau secara luas. Secara sempit berarti sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, mulai dari masuk sekolah sampai selesai, untuk mendapatkan ijazah. Sedangkan menurut secara luasnya, kurikulum tidak hanya sebatas mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa selama mengikuti pendidikan, tetapi meliputi segala usaha sekolah yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan multikultural haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Di antaranya ada 4. Keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya. Yang kedua, keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Yang ketiga, budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar anak didik. Kemudian yang terakhir, kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Simpulannya, multikultural adalah suatu realita masyarakat dan bangsa Indonesia. Realita tersebut memang berposisi sebagai objek dalam proses pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural harus ditanamkan sejak kecil, yaitu ketika anak menginjak sekolah dasar, karena mereka memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, multikultural di sekolah dasar tersebut harus menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan filsafat, teori, visi pengembangan pembelajaran pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan multikultural.